Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Dan kali ini gue akan berbagi sebuah list yang sebenarnya agak telat ya. Agak telat, soal yang mau gue bagi adalah list soal 10 drakor terbaik 2022. Sedangkan ini udah 2023, udah lewat selama 2 minggu. Tapi ya gak masalah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Dan gue emang sengaja sih gak bikin videonya di akhir tahun 2022 atau mungkin awal tahun 2023 banget. Soalnya gue masih menunggu beberapa judul buat tamat, karena gue gak merasa adil kalau membandingkan antara judul yang udah tamat sama yang belum tamat gitu. Jadi gue menunggu semuanya itu tamat. Dan buat gue 2022 ini ngelanjutin 2021 ya, era yang pantas disebut sebagai era keemasannya drakor. Jadi kayak di saat industri-industri kayak film gitu misalkan pada saat pandemi itu ambles, drakor enggak, karena orang-orang memilih untuk di rumah mencari hiburan di streaming. Nah, drakor menyediakan itu. Dan menurut gue juga era keemasan yang sekarang nih, era keemasan 2021, 2022 itu lebih emas ya bisa dibilang daripada yang banyak dibilang orang era keemasan drakor 2016, 2017. Karena yang sekarang itu levelnya udah makin naik, variasi genrenya beragam, terus adanya kontribusi dari OTT itu bikin persebaran penontonnya lebih luas. Banyak orang baru yang tadinya nggak mau nonton drakor atau bahkan nggak tahu drakor itu apa, sekarang jadi tertarik, jadi penonton rutin. So ini pantas banget disebut era keemasan 2 tahun belakangan ini. Dan untuk list yang gue bikin kali ini, gue menerapkan 2 rules ya, 2 aturan. Yang pertama adalah kayak di beberapa awards di Korea, judul yang masuk di list ini adalah drakor yang minimal 60% episodenya itu tayang di tahun 2022. Jadi boleh misalkan 40% diantaranya itu 2021, tapi 60%-nya 2022 itu boleh. Jadi lo gak akan menemukan judul-judul kayak Big Bad atau Island yang meskipun mulai tayang di 2022 tapi cuman nggak nyampe separohnya, sisanya itu 2023 dan tamat di 2023. Terus yang kedua adalah gue cuman milih yang bisa ditonton secara legal di streaming ya, di streaming Indo nih khususnya. Bukan apa-apa, biar aksesnya tuh gampang. Jadi misal kalian ada yang belum nonton judul yang gue sebut terus tertarik, jadi bisa tinggal nonton. Dan seperti biasa yang gue tekankan, list ini sifatnya personal. Gue lupa sih gue nonton berapa drakor di 2022, termasuk yang gak kelar juga ya karena gue gak seret. Tapi ya gue rasa cukup lah jumlahnya buat bisa bikin list yang bisa dibilang tuh proper, layak. But still banyak drama juga yang gue lewatin. Jadi kalau misalkan ada judul yang gak gue sebut di sini ya harap maklum ya. Bisa jadi karena gue emang gak suka, bisa jadi karena bagus tapi belum gue anggap ya pantas masuk ke list terbaik, atau bisa juga karena mungkin gue belum nonton. Karena drakor banyak banget men, nggak kayak film yang misalkan ada 100 film nih ya cepet banget nontonnya karena cuman 100 dikali misal 2 jam. Sedangkan drakor tuh bisa 16 jam gitu. 100 film nggak ada apa-apanya dibanding 100 drakor. Jadi kalian bisa tuliskan versi kalian sendiri di kolom komentar, apa menurut kalian drakor terbaik 2022. Oke, kita mulai langsung ya biar gak kepanjangan karena seperti video ini akan panjang. Oke, dari nomor 10 itu ada Anna yang versi Director's Cut ya. Versi Director's Cut yang 8 episode ada di Prime Video ini kalau kalian mau nonton. Versi reguler yang cuma 6 episode juga ada di sana, tapi cukup tonton yang Director's Cut deh. Jangan tonton yang versi di-cut secara sepihak sama studio, no. Anna nih buat gue mewakili sebuah wave yang belakangan itu makin rame di drakor. Let's say K-drama new wave gitu ya. Kalau di musik tuh kan ada post rock, terus di film itu ada post horror. Nah kalau di drakor itu gue ngeliat ada post makjang sekarang. Karena salah satunya yang gue rasa itu bisa masuk ke kategori post makjang. Drama yang punya elemen-elemen khas makjang, misalkan protagonis yang menderita, biasanya cewek ya, jadi pembantu di tempat keluarga kaya yang semuanya jahat, yang semuanya sombong, tapi eksekusinya sama sekali nggak kayak makjang konvensional. Sangat beda. Kalau Anna ini pace-nya pelan tapi nggak draggy juga ya. Vibe-nya tuh kalem tapi nggak flat, terus nuansanya juga mellow tapi nggak overly dramatic. Kalau di mata gue tuh semacam makjang tapi versi art house. Dan Anna ini visualnya juga cakep. Suzy yang jadi protagonisnya juga nampilin salah satu acting terbaik di karir dia. So tonton. Nomor 9 ada Model Family. Kayak yang udah beberapa kali gue bilang di review drakor ya, Netflix itu jagonya eksplorasi genre, ngasih eksperimen sama mix and match genre yang sebelumnya belum pernah ada di drakor, termasuk di Model Family ini. Kalau dilihat dari elemen plot sampai estetikanya, misal musiknya, terus latarnya yang banyak pakai padang tandus, Model Family ini kerasa banget ngambil inspirasi jadi genre western. Lebih tepatnya neo western sih, western modern. Ini western cowboy
yang gue maksud ya di sini ya. Ceritanya tuh tentang seorang pria yang menemukan duit di sebuah mobil, dan kalau lu lihat mobil di sini menggantikan kuda ya. Kalau di western itu ada kuda, kalau di sini ada mobil karena modern. Nah, ini drama mungkin bukan buat semua orang, apalagi yang ngarep drakor tradisional. Soalnya pacingnya tuh cenderung lambat, terus nuansanya itu dark banget. Tapi Model Family adalah inovasi yang sangat fresh. Nomor 8 ada The King of Pigs. Gue sempat bingung sih mau masukin The King of Pigs atau The Glory, soalnya tema yang diangkat itu sama-sama soal balas dendam seorang korban ke pelaku bullying semasa SMA. Tapi gue akhirnya pilih The King of Pigs karena dua hal. Satu, kayak yang udah gue mention di reviewnya, The Glory emang belum kelar ya ceritanya, belum utuh lah kayak gitu. Kayak lebih pas dipandang jadi satu kesatuan pada saat part 2-nya nanti rilis. Dan yang kedua, orang banyak yang nggak tahu The King of Pigs. Bukan gue pengen kelihatan beda ya masukin yang orang nggak tahu, no. Tapi gue berharap word of mouth-nya itu nyebar. Orang tuh lebih banyak nonton ini karena ini drama bagus banget. The King of Pigs ini ada di Bilibili, di B-Station, itu legal. Tapi banyak drakor di Bilibili itu yang ilegal ya. Tapi yang ini legal. Lu harus merhatiin siapa yang upload. Kalau The King of Pigs ini yang upload ya studionya The King of Pigs. The King of Pigs ini adalah drama yang brutal dan thought provoking banget. Cerita The King of Pigs ini bikin kita merenungkan gini. Di saat banyak dari pelaku bullying itu anak orang kaya atau anak dari keluarga yang powerful dan bikin mereka itu kebal hukum, apakah mereka pantas dibunuh sama korbannya dulu? Nah, sepanjang nonton tuh gue sangat terstimulus untuk memikirkan hal itu. Nomor 7 ada You Miss Cells 2. Teman-teman yang follow gue di Twitter pasti tahu ya cinta apa gue sama You Miss Cells. Season 2 ini mungkin gak sesegar season 1 sih, dan itu wajar. Season 1 kan kita kayak dapet kejutan yang ternyata bisa ya drakor itu bentuknya hybrid antara live action sama animasi. Ternyata jokes-jokes seperti ini bisa nongol di drakor dan semacamnya. Kalau di season 2 kita udah familiar sama semua itu. Kita udah expect bahwa You Miss Cells punya itu. Jadi memang gak sesegar yang pertama, dan itu wajar, bukan penurunan. Tapi hebatnya season 2 nih, keunggulan-keunggulan yang ada di season 1 semuanya bisa diulangin, semuanya bisa dilakuin lagi. Jokesnya, terus world buildingnya itu masih kreatif banget. Dan You Miss Cells ini secara keseluruhan, mau itu season 1 atau season 2, buat gue tuh merombak banyak banget formula klise di drakor. Dari caranya soal ngedefinisiin mana first male lead, mana second male lead yang ditukar-tukar posisinya, terus pilihan endingnya juga, dan lain-lain. Ini sangat segar. Kalau yang belum nonton bisa lo tonton di Prime Video. Nomor 6 ada Glitch. Ini satu lagi ya eksplorasi genre yang dilakuin sama Netflix. Kali ini ada kombinasi antara misteri sama science fiction. Bahkan gak jarang nih karena pilihan estetikanya, termasuk di musik gitu misal. Glitch ini berasa kayak drama komedi indie yang quirky, yang mungkin masuk di festival kayak Sundance Film Festival gitu. Super fun, super absurd, yang somehow dengan sangat cerdik dan sangat subtle itu nyelipin cerita soal queer. Jadi ini bukan cerita soal UFO biasa, tapi juga cerita soal rediscovering your identity, termasuk your sexuality. Gue sepanjang nonton tuh gak pernah ngeliat hubungan dua protagonis ceweknya sebagai sahabat biasa sih. Jadi kayak selama lo gak polos-polos amat nih, lo pasti akan terpikir ini bukan pertemanan biasa, at least pada saat SMA dulu. Dan Mbak Nana, oh my god, aku budakmu Mbak. Nah oke, kita masuk ke top 5 yang dibuka sama nomor 5-nya, yaitu Our Blues. Ini drama yang sekilas klise, soalnya menampilkan proses healing ya di desa pinggir laut. Even salah satu cast-nya tuh ada Shin Mina yang tahun 2021 juga nongol di drama dengan setting dan tone serupa di hometown Caca. Tapi begitu ditonton, wow, ini beda. Yang pertama formatnya itu ternyata antologi. Yang bikin ensemble cast-nya semua yang banyak banget itu dapat porsi yang lumayan rata. Semua kebagian porsi lead. Bahkan orang-orang yang kalau di drama lain itu cuman sebatas jadi supporting, jadi comic relief, tugasnya cuman ngelawak, di sini mereka dapat porsi lead. Dan di paruh pertama dramanya, mungkin sekitar 8-7 episode awal, itu pendekatannya sering kayak art house loh. Dari pilihan sinematografinya, pembangunan suasananya itu sering banget kayak art house. Unik. Tapi paling penting, Our Blues ini berhasil ngangkat beberapa isu sensitif dengan oke. Misal soal kehamilan remaja, perselingkuhan di pernikahan, mental health, sampai toxic parenting juga ada. Jadi kayak ini drakor dari luar tuh kelihatannya tradisional.
konvensional banget. Tapi begitu lo nonton, begitu lo menyelami drakor ini, di semua sisinya ternyata modern banget. Nomor 4 ada Juvenile Justice, drama yang nampilin kombinasi antara courtroom drama, thriller misteri, crime, sama sedikit sentuhan gaya storytelling ala Rashomon punya Akira Kurosawa yang bikin penontonnya tuh mempertanyakan apa itu fakta. Kayak yang udah kelihatan di judulnya ya, ceritanya itu ngomongin soal kejahatan remaja tapi dengan sangat berani, sangat tegas, no filter, nggak kayak yang oke ya namanya juga remaja, maafkan lah gitu. Sangat tegas, sama kayak aktingnya Kim Hee Soo yang kokoh banget di sini. Dan buat gue yang tinggal di Jogja ya, dengan segala kelitihnya yang dilakukan oleh anak-anak kecil, Juvenile Justice jadi berasa makin relevan. Dan sepanjang nonton kita tuh diajak bertanya-tanya, jadi siapa yang patut disalahin di saat ada remaja yang ngelakuin kejahatan? Remajanya kah? Dan hanya remaja itu sendiri kah? Ortunya apa juga salah? Atau aparatnya yang nggak becus mengurus kejahatan? Atau kita semua yang gagal sebagai masyarakat? Nomor 3 ada 2521. Salah satu kelemahan gue adalah kalau nonton sesuatu nih, mau itu series, mau itu film yang ngangkat tentang memori, tentang kenangan, wah itu gue lemah banget asli. Dan 2521 ini salah satunya. Gue lemah makanya nonton ini. Bagus banget, ensemble castnya juga kuat banget di sini. Kim Tae-ri luar biasa, Nam Joo Hyuk juga nggak selemah yang dibilang banyak orang loh, khususnya di paruh kedua. Masalahnya Nam Joo Hyuk tuh cuman lambat panas aja ini orang, kayak mesin diesel dia tuh. Tapi yang gue kaget adalah 3 nama supportingnya, Bona, Choi Hyun Wook, sama Mbak Lee Jung Myung tercinta. Itu bagus banget. Gue belum pernah ngerasain respect sebesar respect yang gue kasih ke karakter Ji Sung Ban yang diperanin sama Lee Jung Myung. Gak cuma yang wah cakep banget, unik banget, lucu banget, atau wah keren banget, no. Tapi gue bener-bener respect. Kalau gue ketemu sama orang kayak dia in real life, gue bakal kasih respect gue sebesar-besarnya ke orang itu. Like wow, she's so cool. Terus kalau ngomongin ending ya, endingnya drama ini emang divisif, memecah penonton. Bahkan kalau lihat di banyak artikel itu banyak di vote sebagai ending drakor terburuk tahun 2022. Tapi buat gue itu simply karena orang-orang itu hanya ngarep ending yang aman aja. Ending yang ya udah, oke, ada 2 orang saling jatuh cinta, ya udah menikah, pacaran. Semakin lo tua nanti, semakin lo dewasa, semakin lo banyak mengalami hubungan, mau itu friendship, mau itu romantic, dan semakin sering lo ngerasain pertemuan dan perpisahan, lo akan semakin relate sama ending drama ini. Karena gini, di saat lo udah ada di titik itu, hal paling indah itu bukanlah hal yang lagi lo jalanin sekarang, tapi hal-hal yang udah berlalu, yang kemudian jadi kenangan, jadi memori, yang gak bisa lo alami lagi. Bahkan di saat memori itu gak sepenuhnya indah, mungkin ada yang bitter di situ, jadinya bitter sweet but still. Setelah beberapa tahun berlalu, lo akan melihat semuanya sebagai keindahan. Jadi kalau ada yang bilang, aduh endingnya jelek karena gak happy, no, endingnya happy. Di saat waktu udah berlalu, karakter-karakternya itu akan melihat masa-masa itu sebagai masa-masa terindah mereka. Itu yang paling penting. Masa itulah yang paling penting, bukan endingnya seperti apa, bukan apakah si A berakhir sama si B, no. Tapi fakta kalau mereka pernah menjalani sebuah masa yang indah dalam hidup mereka, itu yang paling penting. Sebelum gue masuk ke top 2 ya, gue mau ngasih pengakuan sedikit nih. Sejujurnya, sampai detik ini nih, sampai gue take ini video, gue masih belum 100% yakin sama urutan mana nomor 2, mana nomor 1. Kedua judul yang masuk di top 2 buat gue itu punya pencapaian yang sama-sama luar biasa, tapi di hal yang berbeda. Satunya itu di eksplorasi yang sifatnya never before seen, satunya dalam hal maksimalkan kesederhanaan. So buat gue kedua judul yang ada di top 2 itu sama-sama juara. Dan sebelum lanjut, gue bakal kasih dulu 5 honorable mentions. Ini adalah 5 judul yang bagus banget, sangat pantas masuk di list terbaik manapun. Tapi karena gue harus pilih 10, jadi terpaksa nggak masuk. Yang pertama ada Bad and Crazy, ini ngasih tontonan super fun dengan duet maut Lee Dong Wook sama Wi Ha Jun, semacam versi ringan dari Fight Club. Terus ada All of Us Are Dead, ini cerita zombie yang fast pace, seru dengan cast muda yang kuat. Terus ada Somebody yang buat ukuran drakor itu lumayan transgresif, berani dalam nampilin seksualitas dan kekerasan. Terus ada Through the Darkness yang ngasih pendekatan unik dibanding mayoritas drakor thriller misteri tentang serial killer yang lagi ngetren, dengan fokusnya lebih ke arah elemen psikologis. Dan terakhir ada Work Later Drink Now 2 yang sama kayak season pertama, punya komedi yang gila-gilaan dan ngasih lihat contoh penceritaan yang efektif sesuai kebutuhan, gak harus dipanjang-panjangin. Oke, masuk ke nomor 2 adalah Little Woman. Gue masih gak nyangka sih novel Little Woman dibikin jadi thriller misteri, bahkan ada sedikit sentuhan horor juga loh.
5 episode terakhirnya itu mungkin rada numpuk twist ya, tapi itu bisa dipahami sih, karena biar tetap seru buat penonton awam. Tapi 7 episode pertamanya itu gila banget. Andaikan nih approach-nya itu stay kayak di 7 episode pertama, jangankan nomor 1 di tahun 2022 deh, gue bakal bilang Little Woman adalah drakor terbaik sepanjang masa. Naskah bikinnya Jung So Kyung ini cerdas banget, pinter mainin simbol, dan itu gak mengejutkan sih. After all dia penulis langganannya Park Chan Wook ya, yang udah bikin film-film kayak The Handmaiden sama favorit gue di tahun 2022 Decision to Live. Jadi kayak dia pinter memang mengemas sebuah penceritaan yang penuh metafora. Dan di awal video tadi gue sempat nyebut soal pos magjang ya. Little Woman inilah pemimpin garda terdepan dari evolusi genre magjang itu. Sekali lagi, semua elemen magjang itu ada di Little Woman, tapi eksekusinya sama sekali nggak magjang. Dan yang paling penting ada Mbak Nam Ji Hyun di sini, ya Allah, sungguh pintu surga. Dan juaranya di nomor 1 adalah, udah bisa ditebak kayaknya ya dari beberapa clue yang gue lempar tadi, termasuk pada saat ngomongin 2521 gue ngomong gimana gue tuh lemah soal memori. So yes, nomor 1-nya adalah drakor yang juga ngebahas soal memori, soal kenangan, yaitu Our Beloved Summer. Salah satu quote di dalam drama ini tuh mewakili perasaan gue banget. Everyone has unforgettable memories from a certain year of their life. They cherish those memories so much that it lasts a lifetime. Gimana pas, present, future itu ditabrakin, dicombine di ceritanya itu indah banget. Terus chemistry-nya Kim Dami sama Choi Woo Sik juga kuat, dan naskahnya nih wow. Ini yang gue maksud dengan memaksimalkan kesederhanaan. Sekilas ceritanya tuh klise banget, soal cerita remaja, kisah cinta SMA, tapi kemudian eksplorasi konfliknya, terus sensitivitasnya dalam mainin rasa itu bagus banget. Gue sempet ngira penulisnya nih, Lee Na-eun, itu veteran loh. Ini kayak ditulis sama orang yang udah makan asam garam kehidupan dan udah sering banget nulis. Tapi ternyata dia masih termasuk muda, masih 30 tahun, dan belum banyak banget drama yang dia tulis sebelumnya. Asal konsisten karyanya, Lee Na-eun ini bisa jadi salah satu penulis naskah drakor terbaik. Oke, tadi adalah 10 drakor terbaik 2022 versi gue. Sekali lagi, pasti beda sama versi kalian, so silahkan share versi kalian di kolom komentar, apapun bebas tuliskan di sana. Dan please like video ini, terus share juga di medsos kalian biar mungkin bisa menyebarkan word of mouth soal beberapa drakor yang misal belum ditonton oleh teman-teman kalian gitu. Silahkan share di medsos. Dan seperti biasa, kalau pengen membantu kami di sini Krip dengan kasih donasi seikhlasnya, bisa klik tombol super thanks di bawah. Oke, gue Rashid Hari, see you in the next video.